Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansur rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, dan insya Allah kita akan menjelaskan tentang, atau kita akan mempelajari sedikit tentang zakat hewan ternak ya. Zakat hewan ternak ini kalau di dalam fikih biasanya disebut an-na'am ya. Kenapa disebut an-na'am? Karena terdapat berbagai nikmat Allah padanya ya, likathrati ni'amillah. Likathrati ni'amillah. Ya, untuk mengeluarkan zakat ternak itu ada beberapa syarat. Ternaknya pun tidak semua ternak yang dikeluarkan zakatnya. Nah, itu hanya tertentu pada beberapa ternak. Pertama adalah ibil ataupun onta ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagor. Nah, biasanya orang Arab bilang bagor. Nah, itu adalah sapi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ghanam. Nah, ghanam ini kambing ya. Ini yang tertentu ataupun yang dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian ketika seseorang memiliki ternak, kemudian dia terpenuhi beberapa syarat mengeluarkan zakat hewan ternak, maka wajiblah dia untuk mengeluarkan zakat. Jadi syarat wajibnya ada apa aja sih ya? Jadi yang pertama itu adalah bulughun nisab. Nah, bulughun nisab itu artinya sampai satu nisab ya. Sampai satu nisab. Satu nisab itu berapa? Nah, jadi nanti berbeda-beda satu nisab tadi. Nanti Ustaz tidak menjelaskan atau tidak menerangkan satu persatu nisabnya, karena di dalam buku kalian di tabel itu sudah ada ya. Jadi sudah tertera di sana ya. Kalau misalnya unta itu dimulai dari 5 ya. 5 ekor unta, maka dia sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya kambing berapa? Kalau kambing itu 40. Nah, kalau misalnya sudah punya kambing 40, maka keluar zakatnya. Kemudian kalau sapi berapa? Itu 30 minimal. Kalau sudah punya 30, maka sampai zakatnya ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di dalam buku kalian tuh ada tabelnya, berapa sih dia. Misalnya zakat sapi itu 30, kemudian sampai 40 beda lagi berapa, atau tingkatan yang dikeluarkannya. Misalnya dia punya sapi tadi 30, berapa tahun nanti umur sapi yang dikeluarkan atau yang dizakatkan, dikeluarkan zakatnya. Maksudnya dia punya sapi 30, kemudian dia mengeluarkan zakat sapi tadi berupa misalnya sapi tabi atau tabiah. Nah, sapi tabiah itu berumur 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi yang dikeluarkannya sapi juga zakatnya. Nah, kemudian itu sampainya nih nisab. Kemudian yang kedua itu adalah mudiyul haul ya. Nah, ini berkaitan dengan haul ya, sampai haulnya.
Sampai haul tadi apa maksudnya? Sampai 1 tahun ya, dia memiliki hewan tersebut sampai 1 tahun sudah. Kedua sampai jadi sampai 1 tahun. Ini kalau dalam bahasa Arabnya mudiyul haul. Nah, jadi sampai 1 tahun. Ya, jadi hitungannya itu ya 1 tahun hijriyah ya. Hitungan tahun hijriyah. Jika hitungan satu nisab ada 1 tahun kurang sehari aja misalnya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Misalnya ya, dia punya onta ini jumlahnya 7 misalnya ya, kan tadi minimal nisabnya berapa kalau onta 5 ya, 5. Ternyata dia punya 7 di bulan Ramadan. Ternyata ketika bulan Sya'ban, ketika bulan Sya'ban, maka itu kan sudah 1 bulan lagi Ramadan ya, seharusnya sampai nisabnya 1 bulan lagi, sampai haulnya 1 tahun 1 bulan lagi. Ternyata sampai Sya'ban ontanya tadi mati misalnya, sisa 3 misalnya. Apakah Ramadan tersebut dia wajib mengeluarkan zakat? Ya tidak, karena tidak sampai daripada nisabnya, dan nisabnya memang sampai tadi 7 tapi tidak sampai 1 tahun. Jadi harus 1 tahun berlalu. Yaitu nisab minimal ataupun kadar minimal ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang nisab dan juga haul. Kemudian yang ketiga ya, itu syaratnya adalah digembalakan. Kalau dalam bahasa Arab itu saimah ya. Ini bahasa Arabnya ya. Saimah. Jadi dia harus saimah ataupun digembalakan ya. Digembalakannya itu memperoleh makanan dengan cara digembalakan di area yang diperbolehkan. Ya, artinya bukan milik orang lain, atau dia tempat gembala tersebut milik orang lain tapi dia bayar misalnya. Nah, pokoknya digembalakan. Kalau hewan yang seperti di tempat kita makanannya dicarikan ya, atau dikandangin setiap hari, cuman dikandang, tidak dilepas ya. Artinya kita yang mencarikan dia makan, kita yang mencarikan dia minum. Nah, yang demikian maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Ya, jadi kalau di Indonesia ya itu jarang dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tidak digembala, kecuali daerah-daerah yang luas seperti padang rumput ya, ada padang rumput di sana, maka hal tersebut terkena zakat. Kemudian yang keempat itu pemeliharaannya tidak untuk dibuat bekerja ya. Jadi dia memelihara hewan tersebut tidak untuk bekerja. Hewannya tadi bukan dibuat bekerja untuk kendaraan ya, membawa muatan dan berladang misalnya ya. Maka dia memelihara bukan untuk seperti itu ya.
karena memang untuk mengembangbiakkan. Kalau dalam bahasa Arabnya ini alla takuna amilah. Jadi bukan dibuat untuk sebagai hewan yang akhirnya dia bekerja, sebagai kendaraan ataupun membawa muatan tadi ya, atau set ya. Maka yang demikian tidak wajib dizakati ya. Tidak wajib dizakati. Nah, jadi ini beberapa yang perlu diperhatikan untuk zakat hewan ternak ya. Beberapa syarat ini tadi. Jadi tidak semua hewan ternak itu dikeluarkan zakatnya, dan tidak juga semua hewan yang dipelihara itu ataupun yang sudah termasuk tadi misalnya onta ataupun sapi, zakat kambing itu dikeluarkan zakatnya kecuali sampai nisab, haul, dan juga hewan tersebut berupa saimah ataupun digembalakan ya. Bukan berarti semua hewan ternak itu dikeluarkan zakatnya ketika dia dipelihara, ataupun dipeliharanya di sini dalam artian dicarikan makannya di kandang. Nah, maka tidak wajib. Dan juga hewan ternak tersebut tidak diniati untuk menjadi hewan pekerja. Untuk nisabnya ya, ataupun minimal daripada kadar pengeluaran zakat tersebut, maka kalian bisa lihat sendiri di dalam buku kalian itu ada ya. Misalnya zakat kambing itu dimulai dari 40. Kalau sudah 40 sampai nisabnya berarti, kemudian berjalan selama 1 tahun ya, 40 atau lebih, batasnya 40 sampai 120 itu zakatnya 1 kambing ya. Kemudian dimulai lagi misalnya dia punya 121 sampai 200 ya, maka zakatnya 2 kambing. Kemudian 201 sampai 399 itu zakatnya 3 ekor kambing. Nah, kalau misalnya sudah sampai 400 ya, dan bertahan selama 1 tahun sampai haul nisabnya berarti ya, berarti zakatnya itu 4 ekor kambing. Nah, kemudian naik lagi 450. Nah, maka tetap 4 ekor kambing. Naik lagi dia punya 500 kambing, ternyata tahun berikutnya dia punya 500 kambing. Berapa? Maka ditambahkan 1 kambing setiap hitungan 100 setelah 400 tadi. 450 berapa kambing? Ya tetap 4 kambing. Kemudian naik dia punya tahun berikutnya 500 kambing. Nah, maka 500 kambing itu ditambahkan 1 aja. Berarti kalau 500 kambing yang dikeluarkan berapa? 5 ekor kambing zakatnya. Itu aja, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tuliskan di Classroom atau di WA pribadi Ustadz ya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.